Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hairi Nugraha, Anissa Berliana, Adinda Triputri, Eka Hirawati Sitanggang, dan Dea Forenza. Jadi, hari ini kami akan menjelaskan perkembangan moral peserta didik secara singkat dan menarik. Jangan lupa ditonton ya. Baik, selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan moral. Jadi, perkembangan moral adalah proses seseorang memahami mana yang baik dan buruk berdasarkan norma, aturan, dan nilai sosial. Moral berkembang seiring usia, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan. Tahap perkembangan moral. Lawrence Colbert menyusun 3 tingkat perkembangan moral, yang masing-masing terbagi menjadi 2 tahap. Penting dipahami, perkembangan moral tidak bergerak secara otomatis karena usia. Ia berkembang karena pembelajaran, interaksi sosial, dan refleksi berkali-kali. Tingkatan pertama, yaitu tingkat prakonvensional. Pada fase ini, keputusan moral sangat sederhana dan berpusat pada konsekuensi langsung. Siswa belum memahami nilai moral di balik pembelajaran biologi, hanya memahami apa akibat dari tindakannya. Yang kedua, yaitu tingkat konvensional, di mana pada fase ini, moral mulai terbentuk melalui nilai yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Tingkatan yang ketiga, yaitu tingkat pasca konvensional. Dasar moral tidak lagi sekedar aturan atau ekspektasi sosial, tetapi nilai kemanusiaan dan kehidupan. Sebagai Faktor pendukung dan penghambat. Perkembangan moral dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. 1. Faktor internal. Dapat dipengaruhi oleh kognitif, emosi, temperamen. 2. Faktor keluarga. Dapat dipengaruhi oleh pola asuh dan keteladanan. 3. Faktor sekolah. Dapat dipengaruhi oleh guru, kurikulum, hingga teman sebaya. 4. Faktor lingkungan sosial. Dapat dipengaruhi oleh budaya hingga media teknologi yang digunakan. Faktor penghambat meliputi kontrol emosi rendah, paparan media negatif, pola asuh tidak konsisten, dan lingkungan sosial yang buruk. Sehingga moral tidak cukup diajarkan saja, melainkan harus dicontohkan agar dapat ditiru. Guru berperan sebagai teladan moral, pembimbing, dan fasilitator yang membantu siswa memahami konsekuensi tindakan. Guru menanamkan nilai kejujuran, empati, tanggung jawab, dan mengintegrasikan nilai moral dalam pembelajaran. Contoh dalam pembelajaran biologi, memperagakan penggunaan alat dengan sabar, menjaga keselamatan lab, berdiskusi tentang etika eksperimen, hingga memberi proyek lingkungan yang menumbuhkan tanggung jawab dan refleksi nilai. Demikian penjelasan singkat perkembangan moral peserta didik dari kelompok 5. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.